sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungannya kepada kita semua pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan presentasi kami, yaitu mengenai tentang pemikiran politik dari Bapak Abdurrahman Wahid. Baiklah, saya selaku moderator Natasha Octavia akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Alfi Fajrullah, kedua Muhammad Farhan Putra, yang ketiga Muhammad Dafa Khoiri, dan yang keempat Muhammad Naufal Lirawan, dan yang terakhir kepada Yohan Afandi. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang yaitu pemikiran politik dari Bapak Abdurrahman Wahid. Yang pertama tentang biografi beliau yang akan dibacakan oleh Naufal, yang kedua penjelasan tentang Gus Dur dan istana yang akan dibacakan oleh Farhan, dan yang ketiga yaitu pokok pemikiran Gus Dur yang akan dibacakan oleh Alfi, yaitu mengenai tentang hubungan Islam dengan negara, yang kedua pluralisme atau perbedaan dalam masyarakat, dan yang ketiga pokok-pokok pemikiran Gus Dur yang akan dibacakan oleh Dafa, yaitu mengenai tentang demokratisasi dan pribumisasi, dan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan yang akan dibacakan oleh Yohan sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Baiklah, kepada pembicara terdahulu yaitu Naufal, dipersilakan. Biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, sebuah daerah berbasiskan NU. Ia diberi gelar Gus Dur karena ia berlatar keluarga agamawan. Dalam budaya Jawa diberi gelar Gus yang berarti anak atau keturunan kiai. Lalu ditambah sepotong dari namanya, jadilah Gus Dur. Beliau keturunan NU Tulen. Di samping ayahnya yang mantan Menteri Agama RI, Kiai Haji Wahid Hasyim pada masa Soekarno, juga dari pihak ibunya, Hajah Solehah, merayakan tokoh dan pendiri NU, Kiai Haji Bisri Samsuri. Sejak muda, Gus Dur terkenal cerdas, humoris, luwes, bergaul dan sikapnya yang terbuka. Gus Dur menyelesaikan sekolah dasarnya di Jakarta. Kemudian Gus Dur dikirim oleh ayahnya untuk mengikuti privat bahasa Belanda kepada William Bol, seorang yang berkebangsaan Jerman yang telah masuk Islam dan memperkenalkan musik-musik klasik Barat dan Eropa. Sambil privat, ia melanjutkan sekolahnya di SMEP, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Jakarta. Setahun kemudian, dia pindah ke Yogyakarta dan nyantri di pesantren Krapyak yang diasuh Kiai Haji Ali Maksum hingga tamat 1957. Ia belajar di 4 pesantren, diantaranya pesantren Tegalrejo, di Magelang, dan Tambak Beras. Gus Dur ketika itu berumur 20 tahun dan telah menjadi seorang kiai muda yang mengajar. Santri juniornya termasuk Sinta Nuriyah yang diperistrikan di kemudian hari. Pendidikan formalnya ditunjang dengan pajanan berbagai aliran budaya dan pemikiran. Dia kuliah di Universitas Al-Azhar pada tahun 1964 sampai 1966 dan Fakultas Seni Universitas Baghdad 1966 sampai 1970. Karena ia kecewa pada level pengajaran di Universitas Al-Azhar tersebut, hingga ia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca di perpustakaan. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur bergabung dengan Fakultas Usluhuddin Universitas Hasyim Asy'ari dan menjadi dekan hingga tahun 1974. Pada tahun 1970-an, ia menekuni dunia menulis dan menjadi kolumnis tetap di majalah Tempo, Kompas, Pelita, dan jurnal Prisma. Sebelum menjabat Ketua PBNU 1984, Dur menjabat Ketua Dewan Kesenian atau DKJ tahun 1989
dan 1994 berturut-turut terpilih sebagai Ketua Umum PBNU hingga menjadi Presiden RI keempat Oktober 1999. Selanjutnya, Gus Dur dan Istana. Semenjak menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa pada tahun 1998 sampai 2001 telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak, selama kurang lebih 2 tahun menjadi presiden, banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa ini. Bahkan, proyek desakralisasi istana, supremasi sipil, deformalisasi Islam, serta perebutan tafsir konstitusi menjadi wacana politik yang menakjubkan saat itu. Yang masih dalam catatan kita khususnya anggota DPR saat itu, Gus Dur ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna mengatakan bahwa anggota DPR sama dengan taman kanak-kanak. Dikarenakan bagi Gus Dur, negara tidak mesti mengatur seluruh aktivitas warga negaranya, sehingga dalam pemerintahannya, kebebasan masyarakat benar-benar berlangsung. Manuver dan aksi politik pun dilakukan secara terbuka. Hal ini terlihat jelas dengan konflik yang berlangsung antara presiden dengan DPR, sehingga ia harus dilengsarkan dalam SI tersebut. Dengan kata lain, liberalisasi politik benar-benar terjadi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 1. Hubungan Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara dalam penjelasannya dikatakan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung kepada negara yang bersangkutan, apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi, atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gus Dur adalah terpenuhinya 3 kriteria, yaitu pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkannya keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan, al-hurriyah. Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk mensejajarkan hubungan agama dan negara. Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan, dan ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam. Walaupun upaya dalam mensejajarkan hubungan agama dan negara sering menghadapi hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan karena kesalahpahaman antar pihak. 2. Pluralisme. Pluralisme adalah sebuah paham yang mengakui dan mempercayai adanya perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku budaya, dan adat istiadat. Dalam membicarakan pluralisme, Gus Dur tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas dalam menindas dan menekan secara diam-diam kaum minoritas. Cara Gus Dur menyikapi pluralisme ini dengan selalu membela minoritas dan non-muslim, dan melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok seperti Kristen, Hindu, Buddha maupun kelompok Islam. Sikap pluralisme Gus Dur yang tampak lebih mementingkan kelompok minoritas tak jarang mendapat tudingan dan hujatan yang bertubi-tubi. Bahkan ia dituduh sekuler dan pengkhianat umat. Padahal sikap Gus Dur yang sedemikian justru ingin memfusionalisasikan ajaran Islam secara maksimal. Agama tidak sekedar simbol dan menawarkan janji keakhiratan, sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. Sikap Gus Dur yang tidak pernah memperlihatkan kebenciannya pada kaum minoritas menyebabkan Gus Dur bisa bergaul dengan siapa saja. Bentuk implementasinya adalah Gus Dur presiden pertama yang melegalkan agama Konghucu di Indonesia dengan mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, sehingga sampai saat ini beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme di Indonesia. Demokratisasi. Sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, Gus Dur telah memiliki pemikirannya sendiri tentang demokrasi. Demokrasi yang pantas diterapkan di negeri ini. Dalam konteks keindonesiaan, Gus Dur
memandang bahwa demokrasi adalah suatu budaya ataupun suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa diukur dari segi kelembagaannya, yang telah diterapkan selama 32 tahun oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam negara yang demokratis, harus pula diikuti oleh masyarakat yang demokratis. Menurut Gus Dur, masyarakat yang demokratis itu adalah masyarakat yang sama kedudukannya di mata hukum, lalu kebebasan berpendapat masyarakat tersebut dibuka secara seluas-luasnya, dan selanjutnya adanya pemisahan dan antara fungsi dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam menegakkan pemikiran demokrasinya, Gus Dur tidak memakai cara kekerasan, tetapi beliau lebih percaya pada perjuangan kultural. Contoh konkret dari kebijakannya yaitu saat mengesahkan agama Konghucu sebagai agama nasional Indonesia dan Hari Raya Konghucu sebagai Hari Raya Nasional atau ditanggal-merahkan. Selanjutnya yaitu pribumisasi. Istilah pribumisasi Islam pertama kali dilontarkan oleh Gus Dur pada tahun 1980-an sebagai ganti dari indigenization dalam bahasa Inggris. Pribumisasi lahir dalam konteks perhatian Gus Dur untuk tidak menjadikan Islam sebagai alternatif terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sebagian dari komunitas gerakan Islam pemunian atau yang kita juga bisa kenal sebagai para pencari Islam yang asli atau yang otentik. Di Indonesia menghendaki pengislaman negara. Mereka menghendaki di Indonesia ini adanya negara Islam, atau mengangkatkan ajaran Islam sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan, seperti tampak dalam tuntutan penegakan syariat Islam dan dalam Piagam Jakarta. Dengan pribumisasi, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal akan tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas tersebut. Kesimpulan dari materi kelompok 3, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah sosok intelektual dan cendekiawan muslim yang inovatif. Latar belakang keilmuannya yang beragam dalam dunia Islam. Ia bukan tradisionalis konservatif, bukan pula modernis Islam, melainkan dia seorang pemikir liberal dan seorang pemimpin NU berbasis tradisi terbesar. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, hubungan antara Islam dan negara tidak ada pertentangan. Negara tidak mesti diformalkan dengan label Islam. Ini didasarkan pada adanya jaminan untuk berjalan beriringan dalam sebuah negara kesatuan yang berideologikan Pancasila, tetapi di sisi lain memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan. Sedangkan pluralisme menurutnya adalah salah satu potensi untuk membangun demokrasi yang memberikan peluang kepada semua ragam untuk berkompetisi di dalam mendapatkan hak yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada warga merasa dinomorduakan. Sedangkan gagasannya tentang pribumisasinya adalah bukan berarti menghilangkan nilai-nilai Islami dalam masyarakat, tetapi bagaimana nilai-nilai itu sejalan dengan kultur lokal, dan yang terpenting adalah substansinya, bukan labelitasnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan pemateri tentang pemikiran politik Bapak Abdurrahman Wahid. Baiklah, saya Nara Syakafia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri apabila ada kesalahan yang janggal dalam pembacaan atau pemaparan materi. Kami mohon maaf, kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.